Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Berli Hamdani Gunung Sakti PPM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan langkah maju dalam sejarah administrasi pendudukan di Indonesia. Dengan perubahan-perubahan yang signifikan, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi pendudukan yang lebih modern, akurat, efisien, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Implementasi yang efektif dan undang-undang ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa Barat hasil konsolidasi bersih per 31 Desember 2024, maka jumlah penduduk di Jawa Barat adalah sejumlah 51.316.378 jiwa. Hal ini atau jumlah ini merupakan jumlah yang sama dengan jumlah penduduk di beberapa negara. Di antaranya adalah Korea Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 51 juta jiwa, kemudian juga Kolombia dengan populasi negara yang diperkirakan sekitar 53 juta jiwa, dan Myanmar dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 53 juta jiwa. Laki-laki dan perempuan secara perbandingan kurang lebih sama, yaitu laki-laki 25.997.794 jiwa dan perempuan 25.318.584 jiwa. Sementara pertumbuhan penduduk Jawa Barat berdasarkan data di semester 2 tahun 2024, mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2024, ini trennya adalah meningkat dengan rata-rata peningkatan sekitar 600.000 sampai dengan 1,4 juta jiwa. Dengan penduduk terbanyak Kabupaten Bogor, yaitu hampir 6 juta jiwa, kemudian juga Kabupaten Bandung, hampir 4 juta jiwa, Kabupaten Bekasi yang di angka 3,5 juta, ya. Kemudian juga dengan penduduk terendah ada di Kota Sukabumi sejumlah 370.000 jiwa lebih, kemudian juga Kota Cirebon 356.000 jiwa lebih, dan Kota Banjar 209.000 jiwa lebih. Berdasarkan kelompok pekerjaan, penduduk di Jawa Barat yang belum bekerja ada sekitar 23,36%. Dan kelompok pekerjaan yang bisa disampaikan, yang pertama adalah aparatur atau pejabat negara, yaitu 1,42% atau sekitar 733.119 jiwa. Kemudian juga tenaga pengajar 0,64%. Itu atau kurang lebih 320.527 jiwa. Kemudian juga yang bergerak di pertanian atau peternakan 2,99% atau 1.535.634 jiwa. Kemudian juga nelayan dengan 0,13%, yaitu sebanyak 71.630 jiwa. Untuk tokoh agama dan kepercayaan, yaitu 0,03%, yaitu 16.924. Kemudian juga pelajar dan mahasiswa, yaitu sekitar 18,42%, yaitu 9.457.354. Kemudian juga tenaga kesehatan 0,19% atau 102.531 orang. Kemudian juga pensiunan lainnya 276.317 orang, dan yang banyak bergerak di wira swasta yaitu 27,74% atau 14.238.173. Sementara yang lainnya yaitu sebanyak 24,5% atau sebanyak 12.575.483 jiwa.
Usia produktif di Jawa Barat yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun yang paling banyak di Kabupaten Bogor yaitu 4.015.371 jiwa. Kemudian disusul Kabupaten Bandung dengan 2.635.964 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebanyak 2.354.038 jiwa. Usia produktif ini adalah rentang usia di mana individu dianggap memiliki potensi fisik dan mental yang optimal untuk bekerja dan menghasilkan barang atau jasa. Batasan usia 15-64 tahun merupakan standar yang umum digunakan oleh berbagai organisasi dan badan statistik, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia, dan seringkali juga mengacu pada standar internasional. Untuk penduduk usia non-produktif di Jawa Barat, Kabupaten Bogor menempati yang paling banyak yaitu 1.794.419 jiwa, diikuti Kabupaten Bandung 1.203.757 jiwa, dan Kabupaten Bekasi 1.033.563 jiwa. Non-usia produktif adalah kelompok usia di luar rentang 15-64 tahun. Berdasarkan standar demografi, kelompok ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah usia muda 0-14 tahun, kemudian juga usia tua 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendidikan. Di Disdukcapil Provinsi Jawa Barat yang tidak atau belum sekolah itu sebanyak 21,2% penduduk Jawa Barat atau kurang lebih 10.860.961 jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan ini sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, meningkatkan kewirausahaan, menciptakan tenaga kerja yang adaptif, meningkatkan pendapatan individu dan mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola. Yang belum tamat SD atau sederajat sebanyak 9,7% yaitu 4.959.282 jiwa. Tamat SD atau sederajat 25,8%, yaitu 13.263.183 jiwa, SMP sederajat 15,1%, 7.727.149 jiwa, SMA sederajat 22%, 11.284.432 jiwa, diploma 1 atau 2 0,3%, 161.746 jiwa, diploma 4 atau strata 1 4,2%, 2.176.268 jiwa, dan akademi diploma 3 atau sarjana muda 1,4%, 696.725 jiwa, strata 2 0,3%, 171.291 jiwa, dan strata 3 0,03%, 15.341 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan disabilitas. Disabilitas ini terbagi menjadi disabilitas fisik, kemudian juga disabilitas fisik dan mental, kemudian juga netra atau buta, kemudian juga mental atau jiwa, rungu atau wicara, kemudian yang lainnya. Ini berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Jawa Barat. Untuk disabilitas fisik itu ada sebanyak 16.892 jiwa, fisik dan mental 5.957 jiwa,
netra atau buta 114 jiwa, mental atau jiwa 25.332 jiwa, kemudian juga rungu atau wicara 2.410 jiwa, dan lainnya 12.149 jiwa. Dengan distribusi laki-laki dan perempuan, perbandingannya adalah 57,89% untuk laki-laki dan 42,11% untuk perempuan. Atau secara angka, ini adalah untuk laki-laki 42.175 jiwa dan perempuan 30.679 jiwa. Total keseluruhan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat ada sekitar 72.854 jiwa. Data disabilitas yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai kegunaan penting, di antaranya adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan kebijakan, yang kedua, pelayanan publik yang lebih baik, dan yang ketiga, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, data disabilitas yang dikelola oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 merupakan aset penting bagi pemerintah provinsi, organisasi masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Demikianlah data konsolidasi bersih yang dikeluarkan oleh Dukcapil Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2024 untuk semester 2. Data konsolidasi bersih tersebut merupakan salah satu data yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Masih banyak data-data lain yang bisa kami keluarkan dan bisa kita kelola, dan tentunya ini adalah untuk kebermanfaatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang lebih baik menuju masyarakat Jawa Barat yang lebih sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.